Gejala sakit mah cukup bervariasi ya. Mungkin bisa dirasakan berupa sensasi ingin mual, muntah, kemudian nyeri di area perut, terutama perut bagian atas. Rasanya penuh, pengen sendawa tapi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Mules, kadang-kadang nyerinya sampai ke dada atau bahkan tembus ke bagian punggung. Sebenarnya gejala mah ini cukup banyak banget. Mungkin dari sebagian ibu bisa mengalami semuanya. Ya kasihan juga kalau semuanya. Tapi mungkin ada yang sebagian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi sakit mah yang muncul pada saat hamil. Ini saya rasa keluhan yang cukup umum dirasakan ya. Kemarin saya juga sempat banyak banget yang menanyakan sakit gejala-gejala seperti ini yang muncul saat hamil. Ini bisa terjadi mungkin pas sebelum hamil dia sudah punya sakit mah, atau pas lagi hamil baru muncul. Kira-kira apa penyebab dari sakit mah ini yang muncul pada saat hamil? Dan gimana tipsnya supaya sakit mah ini bisa berkurang dan tentunya tidak mengganggu pada kehamilannya. Seperti apa? Simak terus. Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi di Tanyakan Dokter. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Ya, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang sakit mah pada saat hamil. Ini balik lagi seperti penjelasan di awal tadi bahwa gejala sakit mah cukup bervariasi, cukup banyak. Kita bahas dulu soal sakit mah yang muncul pada saat hamil. Penyebabnya sih apa? Penyebabnya dikarenakan apa? Mungkin ini bisa berhubungan dengan mah yang sebelum Anda hamil memang punya mah, atau ya dulu nggak punya mah tapi pas lagi hamil kok tiba-tiba muncul. Oke, poin yang pertama, penyebab dari mah bisa disebabkan karena memang punya riwayat mah sebelumnya. Ya, riwayat mah tentunya bisa meningkatkan resiko untuk Anda sakit mah meskipun lagi hamil atau habis melahirkan atau lagi menyusui. Sakit mah ini bisa muncul sewaktu-waktu. Sebenarnya bisa dikontrol, cuman ya ini kalau kita bilang apakah bisa kambuh? Bisa. Itu penyebab yang pertama ya, yang pasti. Penyebab yang kedua, dok saya dulu nggak punya sakit mah, tapi kok pas lagi hamil kok jadi punya sakit mah. Tentunya ini berkaitan dengan kehamilannya, ya, kehamilan. Terutama bagi Anda yang lagi hamil muda, ya, peningkatan hormon HCG ini bisa menyebabkan peningkatan dari asam lambung juga. Gejala paling umum sih mual-mual, tapi kalau misalkan sampai nggak bisa makan sedikit keluar, itu bisa juga menyebabkan rasa perih, nyeri di bagian perut. Bahkan, banyak juga yang muntahnya sampai mengeluarkannya asam lambung, warnanya kuning. Kemudian juga faktor peningkatan hormon progesteron ya, selama hamil ini juga berperan banget dengan adanya muncul sakit mah pas lagi saat hamil. Nah, penyebab yang berikutnya yang juga muncul pas lagi hamil nih, seringnya ibu hamil merasakan ketidakpekaan pada indera pengecapnya, atau kadang-kadang kayak kita pengen makan yang asam pengen makan yang pedas Ini akan sering banget muncul pada saat hamil. Atau mungkin sebagian orang bilangnya ngidam ya, ngidam, tapi ngidamnya dalam hal makanan atau minuman. Ini juga bisa ya menyebabkan rasa mah ini muncul karena contoh, waduh, aku pengen nih makan makanan rujak manis, rujak pedas. Ya kita tahu ya, makanannya seperti itu rentan banget menyebabkan sakit mah, apalagi kalau misalnya dikonsumsi terlalu sering atau dalam kondisi perut yang kosong. Memang di mulut rasanya enak, tapi kasihan ya lambung dan ususnya. Gak jarang ibu yang suka makan rujak pas lagi hamil, ngidam rujak pedas, asem tuh, buah-buah asem, perutnya sering sakit, sering diare, sering mual malahan, sering perih perutnya. Ini bisa menyebabkan, jadi faktor dari makanan, ya. Nah, kemudian penyebab yang berikutnya, yang ini seringnya muncul pas hamil-hamil sudah agak besar, mungkin 5 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan ke atas, atau bahkan 9 bulan ya. Di mana isi perut termasuk organ lambung ini didorong ke atas oleh rahim yang udah makin besar. Ya, lambung yang didorong ini juga akan menyebabkan rentannya asam lambung ini bisa naik.
Kadang-kadang sampai ke kerongkongan. Ibu merasakan dadanya kayak panas, mulutnya asem, mual, pengen sendawa terus. Ini bisa terjadi ya, apalagi kalau memang ya sudah begitu, prosesnya hamil sudah makin besar, otomatis rahim juga besar, bayinya kan besar, ini mendesak isi perutnya. Ini juga bisa menyebabkan, ya. Jadi sebenarnya penyebabnya cukup banyak. Mungkin yang saya sebutkan adalah yang paling sering muncul. Lalu ke poin kita, gimana cara mengatasinya? Tips-tipsnya nih. Saya boleh nggak sih dok makan ini? Saya boleh nggak sih dok minum obat ini pas lagi sakit mah? Atau dok kok saya jadi gara-gara mah ini jadi makan saya berkurang, berat saya turun, takutnya nanti kenapa-kenapa pada bayinya. Ini penting ya, sebenarnya tips untuk mengatasi mah pada saat hamil cukup beragam. Secara umum sebenarnya nggak jauh beda dengan ya orang yang nggak hamil. Cuman ada beberapa poin, seperti misalkan ibu harus merubah pola makannya. Dalam artian, kalau dulu sebelum hamil kita makan 3-4 kali, atau mungkin 2 kali aja. Pas lagi hamil sebaiknya jangan langsung makan porsinya gede, jangan. Ini rentan banget, lambungnya bekerja lebih berat, porsinya banyak, tidak jarang asam lambung juga naik. Apalagi kalau sudah hamilnya udah besar ya, lambung sudah ketekan, nampung makan segitu banyak, rentan banget. Jadi sebaiknya adalah diseringkan mungkin 5 atau 6 kali sehari nggak ada masalah dengan porsi yang lebih kecil. Setengahnya mungkin atau seperempatnya nggak apa-apa. 2 jam sekali mau makan juga nggak apa-apa. Gitu. Kemudian juga tipsnya adalah ya jaga makanannya. Termasuk kalau pengen ngidam ya lihat-lihat dulu makanannya. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah ibu makan pedas. Atau makan asam, tapi jangan juga setiap hari. Ya. Lihat-lihat juga kondisinya. Jangan juga yang over pedas banget, over asam banget. Lambung kita ini beda-beda tiap orang. Ada yang kebal, makan lombok sekilo, nggak ada masalah. Tapi juga ada yang mungkin makan 1-2 biji sudah bermasalah. Padahal pengen nih, ngidam yang makan pedas. Tapi ya karena lambungnya kan beda-beda ya. Kita nggak bisa. Itu diperhatikan. Termasuk juga beberapa, nggak cuma dari makanannya. Makanannya oke. Pedas, santan, kemudian makanan yang asem. Kemudian makanan-makanan yang memiliki rasa yang terlalu pekat ya. Ya termasuk ya makanan yang asam itu sebenarnya ya. Itu sebaiknya dihindari. Atau juga minuman yang mengandung kafein. Pasti. Kafein ya macam-macam. Bisa dari kopi, bisa dari teh, bisa dari minuman soda ya. Bisa juga mungkin jarang ya, minuman coklat itu juga bisa. Jadi dikira-kira aja makanannya. Berikutnya adalah hindari stres. Ya, ibu hamil ya sering banget ya stres, apalagi perubahan hormon juga pasti akan menyebabkan kondisi stres. Belum lagi sudah badannya serba nggak enak, hamil udah besar mau gini gitu, nggak enak, gampang capek. Stres itu akan menjadi pemicu yang juga bisa menyebabkan asam lambung naik. Coba rileks bu, lakukan hal yang menyenangkan selama hamil. Minta suami, nggak apa-apa, suami harus dituntut pas lagi hamil. Pengen, Pak, saya pengen ini, Pak, saya pengen ini. Ya harus dituruti. Yang penting masih dalam batas wajar. Ambilin ini dong, nyuruh-nyuruh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya namanya hamil lah ya. Istilahnya ada kelonggaran lah ya. Nah, berikutnya juga, kalau misalkan posisi tidur, ibu sebaiknya dengan bantal yang agak tinggi ini mencegah juga asam lambung agak naik. Kalau ibu rebahan, misalnya lagi nonton TV, atau mungkin tidur siang, bantalnya agak tinggi aja. Kalau miring ya nggak apa-apa, cuman kalau dengan posisi punya asam lambung, bantalnya agak tinggi. Termasuk juga habis makan ya jangan langsung tidur. Dan kalau makan, kadang-kadang kan kita ada beberapa orang yang makannya mungkin pakai meja di bawah. Atau bener pakai meja makan tapi posisinya agak bungkuk atau nyandar begini. Sebagai itu dihindari, posisi-posisi itu juga bisa mempengaruhi. Jadi ibu ya makan dengan posisi tegak. Memang agak pegel, tapi ini juga baik untuk Anda yang punya masalah asam lambung, mah pada saat hamil. Nah, kemudian ini yang sering juga banyak ditanyakan, lalu kalau misalnya pas kambuh, dok, saya sudah coba ini itu, ya namanya pas lagi kambuh, gimana nih cara cepat redakinya? Misalnya kalau misalkan saya harus makan obat, katanya kalau hamil nggak boleh makan sembarangan obat. Oke, ini benar. Selama hamil memang tidak semua obat bisa diterima. Kadang-kadang ya ada yang golongan obat yang bahkan dilarang saat hamil. Nah, kalau pilihan obat sebenarnya obat-obat seperti yang kandungan antasida,
ya. Contoh lah mereknya Milanta, Proma, Polisilen, ya. Itu sebenarnya bisa Anda konsumsi. Ya sebelum makan Anda konsumsi, atau pas sakit banget, oke, dikonsumsi tidak apa-apa. 3-4 kali dalam sehari. Ini adalah obat bebas, Anda beli di apotek atau di minimarket, Indomart, Alfamart juga sebenarnya ada. Tapi kalau saran saya batasi waktunya 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak ada perbaikan, ya Anda wajib menemui dokter. Selain obat ya tentunya tips-tips tadi ya dilakukan ya. Harus saling bersinergi lah ya, antara kebiasaan makan ini itu termasuk dengan obat-obatan. Jadi nggak apa-apa konsumsi obat seperti antasida ini termasuk golongan aman. Boleh dikonsumsi 3-4 kali sehari sebelum makan, 30 menit atau 1 jam sebelum makan. Dalam 3 hari kalau nggak membaik wajib periksa. Atau kondisi yang agak berat, misalnya muntah-muntah terus, ya perih, muntah, bahkan muntahnya sampai ada yang muntah darah, ada yang sampai seperti itu. Gak cuma asem, sudah makanannya keluar nggak ada, asal lambungnya dimuntahin, kadang-kadang sampai darah, karena mungkin luka ya. Ya kalau kondisi ini wajib Anda harus menemui dokter, diperiksa lebih lanjut ya. Atau kalau nggak bisa makan atau minum ya tentunya ini kondisi yang lebih serius lagi. Oke, semoga bermanfaat ya untuk mengatasi tips mengatasi masalah mah yang muncul pada saat hamil. Baik itu mah yang dulu-dulu sudah ada atau pas lagi hamil kok tiba-tiba punya mah. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.